Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1231, anjing saling menggigit. Elmina menundukkan kepalanya di depan dadanya, keputusasaan yang tidak bisa dimengerti siapapun. Dia tidak menyalahkan Thomas Kin. Hanya dua wanita inilah yang terlalu banyak menindas orang. Mereka seperti iblis dan ingin menghisap darahnya. Hah, Direktur. Ponsel manajer itu berdering saat ini, dan dengan cepat mengangkatnya. Halo Direktur, aku peduli siapa kamu. Apa kamu tidak ingin bekerja lagi? Aku di depan pintu, datang dan jemput aku. Kutukan terdengar di telepon. Manajer, ada apa? Alvina bertanya dengan heran saat melihat wajah manajer toko itu terlihat sangat masam. Tidak ada hubungannya denganmu. Manajer toko berlari untuk menjemput direktur. Dia juga bingung, Jaka sembung naik ojek. Mengapa direktur begitu marah? Begitu mobil Farold Gong berhenti, manajer toko berlari ke pintu, dan dia tidak berani bernapas. Direktur, apakah Anda di sini untuk menginspeksi? Mengapa Anda tidak memberitahu sebelumnya? Manajer toko tersenyum. Aku datang dan perlu melapor kepada kamu. Farold Gong mencibir. Tidak, Direktur, aku tidak bermaksud begitu. Senyuman manajer toko sedikit canggung, dan dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku pikir kamu memang bermaksud ini. Farold Gong mendengus dingin dan berjalan langsung ke Mel. Setelah sampai di konter Vacheron Konstantin, mata Farold Gong berbinar saat melihat Thomas Kin. Dia bergegas mendekat. Tuan Kin, ayahku bilang kamu ada di sini, dan aku bergegas datang tanpa henti. Tidak ada penundaan, kan? Farold Gong adalah anak ketiga keluarga Gong. Setelah disembuhkan oleh Dr. Kin, dia menjadi lebih energi dan mendapatkan kembali semangat dominasinya. Tuan Kin, Alvina dan manajer toko semuanya terkejut. Apa asal-muasal orang ini? Bahkan direktur harus memanggilnya Ruan Kin. Manajer toko sangat gugup, bagaikan mengambil air dari 15 ember. Hatinya panik, bahkan telapak tangannya penuh keringat. Dia baru saja bersumpah mati berdebat dengan Thomas Kin. Sekarang direktur datang. Hatinya mencelos. Tidak ada, kebetulan aku membeli 2 jam tangan. Dia meremehkan orang dan tidak menerima aku sama sekali. Namun, setelah wanita ini menerima aku, ratusan ribu komisi direnggut oleh beberapa orang, dan dia berkata karyawan baru dalam sebulan pertama tidak menikmati komisi. Apakah ada peraturan seperti itu? Thomas Kin bertanya. Farold Gong menggaruk kepalanya dengan senyum masam. Tuan Kin, aku membuat kamu tertawa. Ketika Farold Gong berbalik dan melihat ke arah manajer dan Alvina, wajahnya menjadi semakin dingin, sehingga mereka berdua tidak berani bernapas, seperti jatuh ke dalam gua. Elmina Mu di samping langsung tercengang. Apakah ini direktur? Bahkan direktur memperlakukan Tuan Kin dengan sopan. Kalau begitu bukankah mereka berdua menabrak plat besi? Maaf, direktur, ini salah Alvina. Aku seharusnya tidak terlalu memanjakan bawahan aku harus menghukum dia. Manajer toko berkata dengan suara yang dalam, duluan mengungkapkan posisinya. Manajer toko, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu yang bilang kita bagi 50-50, dan sekarang mengapa kamu melemparkan semua tanggung jawab padaku? Alvina berkata dengan enggan. Farold Gong meringkuk mulutnya, tidak menyangka bahwa dia belum mengatakan apa-apa, dan mereka berdua sudah saling menggigit. Lupakan, kalian berdua tidak harus bertarung, kalian pergi, konter Vacheron Konstantin kami tidak tersedia untuk kalian para binatang buas yang memandang rendah orang seperti kalian, memakai kacamata berwarna untuk melihat orang-orang. Apakah ini yang aku ajarkan kepada kalian? Ini adalah prinsip perusahaan kita. Aturan pertama perusahaan adalah memperlakukan setiap pelanggan dengan baik. Kalian berdua sangat mengecewakan aku.
Kalian juga menyinggung Tuan Qin, yang merupakan penyelamatku, budinya bagaikan menciptakanku kembali. Kalian mengabaikan pelangganku, masih ingin mengelak dari tanggung jawab di depanku, konyol sekali. Kalian benar-benar pantas dihukum, kalian berdua, keluar dari sini, jangan biarkan aku melihatmu dalam bisnis ini lagi, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Farold Gong tampak cuek. Kata-katanya, seperti dekret kaisar, membuat manajer toko dan Alvina terlihat putus asa. Ini tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Direktur, kamu tidak bisa hanya mendengarkan perkataan orang lain. Aku pegawai lama konter Vacheron Konstantin, kamu tidak bisa memecat aku punya orang tua dan anak, aku tidak bisa hidup tanpa pekerjaan. Manajer toko berkata dengan suara menangis, gemetar tak terkendali. Direktur, aku tahu aku salah, maafkan aku. Aku tidak berani lagi. Aku benar-benar tidak berani lagi. Anak aku baru lahir. Aku baru saja membeli rumah. Tanpa pekerjaan ini, aku tidak akan punya uang untuk bayar kredit, dan seluruh keluarga aku mengandalkan aku. Kaki Alvina semakin gemetar, dan dia langsung berlutut di depan Farold Gong. Apakah ada kesempatan lain? Kalian tidak punya kesempatan. Ambil gaji kamu. Aku tidak peduli dengan hidup atau mati kalian. Tuan Qin sangat kesal, itu gara-gara kalian. Sekelompok penjual barang mewah meremehkan pembeli barang mewah. Ini menarik. Tampaknya mengenai kualitas staf, aku harus berbicara dengan personel di Departemen Personalia. Semua kucing dan anjing dapat masuk ke perusahaan kami, dan mereka telah tinggal selama bertahun-tahun. Masih tidak keluar. Tunggu aku panggil satpam. Farold Gong berteriak dengan marah dan menendang Alvina ke lantai. Manajer toko dan Alvina putus asa. Mereka biasanya menindas semua orang. Kali ini bahkan lebih tidak manusiawi dan menelan semua komisi pendatang baru. Bagaimana Farold Gong bisa mentolerirnya? Selain menghukum untuk memperingatkan yang lain juga memiliki penjelasan untuk Tuan Qin. Jika tidak, di mana kamu akan meletakkan wajah kamu? Lelnilah akibat dair banyaknya bertindak tidak benar yang akan membunuh kamu sendiri. Kalian sekarang tahu untuk memohon belas kasihan, saat menindas orang lain, saat mengambil komisi orang lain, atau saat kamu memarahi pelanggan, mengapa kamu tidak tahu untuk memohon belas kasihan? Sampah, aku tidak ingin melihatmu lagi, keluar, keluar. Farold Gong bertindak keras dan tidak memberi mereka dua kesempatan, tidak peduli bagaimana mereka memohon belas kasihan, dia tegas. Karena ini adalah sikap Farold Gong terhadap Tuan Qin, dan keluarganya berhutang pada Dr. Qin. Mulai sekarang, kamu akan menjadi manajer konter ini, dan aku akan mengatur 2 orang untuk bertemu kamu sesegera mungkin. Itu adalah kemampuan kamu untuk menjaga tamu terhormat seperti Tuan Qin. Farold Gong melirik Elmina Mu dan tersenyum. Tuan Qin, apakah kamu merasa puas dengan ini? Kali ini giliran Elmina Mu yang tercengang. Kabar baik datang dan dia bahkan dipromosikan. Dia pikir dia akan kehilangan pekerjaannya kali ini, tetapi Tuan Qin adalah orang yang mulia, dan dia membantunya menyelesaikan masalah pekerjaan. Dia juga menyingkirkan manajer toko dan Alvina, meninggalkan Elmina Mu dengan kegembiraan dan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Melihat keduanya menggigil dan menyedihkan, Elmina Mu sedikit tak tega, tetapi ketika dia teringat bahwa ayahnya masih menunggu uangnya untuk berobat, mereka berdua dengan kejam merampas uang penyelamat nyawa ayahnya, dan hatinya menjadi lebih merasa nyaman. Ini apakah ini benar? Direktur. Elmina Mu merasa seolah-olah dia sedang bermimpi, perasaan berdebar-debar semacam itu, tidak pernah berani dia pikirkan. Cepat ya, terima kasih pada direktur. Thomas Qin mengangkat bahu. Terima kasih direktur. Terima kasih direktur atas promosi. Mata indah Elmina Mu bersinar dengan cahaya cemerlang, seperti kelahiran kembali, dan kabut di hatinya juga tersapu, dan awan menyingkir dan matahari terlihat. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.